Saya Noval Rasid dari kelompok E4, kelompok Magento akan menjelaskan bagaimana cara membangun sebuah e-commerce menggunakan Magento. Pertama yang harus kita miliki yaitu tentu saja hostingannya. Nah, jadi setelah kita punya hostingannya, kita bisa masuk ke cPanel. Nah, di cPanel inilah kita akan menginstal Magento dan nantinya akan menggunakan Magento untuk membuat e-commerce. Pertama kita harus login ke cPanel kita. Kalau sudah login akan tampil seperti ini layarnya. Nah, setelah itu kita cari yang namanya Softaculous App Installer. Nah, kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat ada installation. Kita buka. Nah, di sini kita akan melihat apa yang sudah diinstal. Lalu bagaimana cara kita menginstal Magento? Pertama yaitu kita cari saja di search Magento. Nah, keluar. Nah, muncul di sini, kita klik install. Nah, pertama kita harus menyesuaikan dengan versi PHP yang kita miliki. Kalau versi PHP yang ada di server ini sekarang yaitu yang cocok yaitu 1.9. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana versi apa PHP yang cocok dengan versi Magento-nya. Kalau kami di sini 1.9. Lalu setelah itu kita buat URL-nya untuk softwarenya di mana. Kalau misalnya kita di sini Magento misalnya M4 karena kita kelompok M4 gitu. Saya setting admin part-nya ini nanti untuk link ke situs adminnya begitu, backend-nya. Kalau di WordPress itu nanti ada WP admin. Nah, kalau di sini kita terserah saja kita membuat apa, admin 123 atau admin terserah saja. Tapi kalau saya memakai default saja, admin 123. Terus di admin username terserah juga, cuman akan tetap memakai admin dan kita pakai saja yang default. Ini bisa diganti, boleh diganti. Terserah dari siapa yang mau bikin. Seperti apa. Setelah itu kita tidak usah cek advance, ini kita langsung saja install. Nah, kita tunggu sebentar. Katanya bisa memakan waktu 3-4 menit. Oke. Setelah kita menginstal, di sini sudah muncul sukses. Congratulations, the software was installed successful. Jika tidak ada masalah, maka pesan ini akan keluar. Nah, selanjutnya kita akan mengecek. Nah, di sini merupakan front end-nya dari e-commerce kita. Lalu kita ke back end-nya. Di sini. Nah, kita harus login. Loginnya menggunakan username dan password di tadi ketika kita menginstal. P-nya besar. 1 2 3 4 5 6. Nah, kita login. Wah, salah passwordnya. Baik, setelah login, nah, di sini kita bisa mengecek backend dari e-commerce kita. Pertama itu kita karena di Indonesia, jadi kita juga harus mengkonfigurasi mulai dari paymentnya, mulai dari currency-nya gitu. Jadi kita masuk ke menu system, configuration, kita masuk ke currency setup, currency option, kita memakai Indonesian rupiah. Terus ininya juga Indonesian rupiah. Ini juga Indonesian rupiah. Nah, kita save.
Terus kita lihat di dashboardnya, sekarang sudah berganti dari US dollar menjadi IDR. Selanjutnya kita mengatur lokalisasi untuk e-commerce kita. Kita ini di Indonesia berarti memakai Jakarta. Jakarta, Asia Jakarta. Nah, cari saja nanti. Lokalnya kita cari Indonesia. First day of week-nya kita Senin. Oke, di save. Nah, setelah di save maka kita harus mengupdate indeksnya ya, karena di Magento itu setelah kita mengatur kita harus mengupdate cache-nya di sini. Nah, kalau di sini kita mengupdate indeksnya. Terus setelah itu kita masukkan kategorinya dari produk kita. Kita mau menjual apa? Pertama kita klik dulu default kategori. Di default kategori ini kita tambahkan subkategori. Misalnya kita mau menjual baju, kategorinya baju. Is aktif? Yes. Kita aktifkan. Index include navigation menu, yes. Nah, setelah itu kita save kategori. Oke, kategori telah berhasil dibuat. Jadi kategori sudah dibuat. Nah, di sini kalau misalnya pengen menambah yang lain boleh-boleh saja. Kita klik default kategori, kita add subkategori. Kalau ingin menambah yang lain seperti sini kami akan menambah sepatu. Kita jadikan yes, yes. Terus kita akan menambahkan dompet. Yes. Yes. Nah, terserah ingin menambahkan di mana, cuman tambahkanlah di default kategori. Lalu setelah itu kita akan memasukkan produknya. Jadi kita klik tab katalog, kita masuk ke manage product. Di manage product ini ada tombol add product, kita klik. Nah, di sini kita memilih saja yang default dan simple product. Continue. Setelah itu kita masukkan nama produknya apa begitu. Nah, misalnya kita akan memasukkan produk sweater channel. Nah, kita masukkan namanya sweater channel. Nah, deskripsinya kita tambahkan di sini sweat berbahan dasar benang. Nah, misalnya begitu saja. Dasar benang ya. Short descriptionnya ini sweater. Contoh saja ya. SKU ini adalah kode dari barang kita. Nah, biasanya akan berbentuk seperti bahannya, namanya dulu, sweater, garis miring, bahannya, terus nomornya dan nomor zipnya. Lalu beratnya ini kita perkirakan saja, kalau sweater mungkin 0,7 mungkin kilogram. Nah, lalu statusnya kita buat enable. Kalau tidak enable maka tidak akan tampil di home nanti. Nah, kita visibility-nya di katalog dan di search. Setelah itu
Di sini kita bisa mengatur produk sebagai baru dari mulai tanggal berapa ke tanggal berapa gitu. Nah, setelah itu kita masukkan image-nya. Nah, kita upload dulu dengan cara browse filenya. Kita browse filenya, kita cari di library di explorernya. Tadi sweater channel kita upload saja keduanya. Setelah dipilih, kita upload file. Nah, setelah selesai di-upload, kita tentukan mana yang akan menjadi image dasarnya, image utama, lalu image kecil yang akan di bawah itu, sama yang akan menjadi thumbnailnya di halaman depan. Kita thumbnailnya yang nomor 1 saja, small image yang nomor 2, terus base image yang nomor 1 lagi. Setelah itu kita masuk ke pengkategoriannya. Tadi kan sudah dibuat kategori baju, karena sweater ini masuk ke dalam kategori baju, maka di checklist bajunya. Setelah itu kita save saja kalau sudah selesai, dan kalau masih ingin mengedit lagi silakan save and continue edit. Tapi karena sudah selesai, saya rasa saya save saja. Oh, ternyata belum ya, masuk harganya dulu, harganya belum. Jadi harganya kita misal 180.000. Oke, tax kelasnya kita tidak pakai pajak, atau terus ketika ini untuk pengiriman, dan sini untuk pajak dasarnya. Jadi kita pilih yang non saja karena kita tidak pakai pajak. Setelah itu kita save. Apa masih ada lagi? Tidak selesai. Sudah selesai. Jadi seperti tadi kita harus balik lagi ke cache-nya dulu. Catch ya. Kita masuk ke sini, kita refresh. Setelah enable semuanya, maka kita bisa lihat di home page kita sudah ada kategorinya. Kita masuk ke baju. Bajunya tidak tampil karena tadi kita ada kesalahan sepertinya. Coba kita cek di manage product. Kita ada yang ketinggalan. Benar. Di quantity. Di quantity ini kita belum menambahkan. Artinya kita harus menambahkan dulu karena 0. Jadi apa yang mau ditampilkan begitu, seperti kira-kira. Jadi kita masukkan kuantitinya, misalnya tersedia 75 buah. Stock availability-nya in stock. Kita save. Di save terus dimasuk ke cache management lagi. Kita klik tadi yang invalidated, kita refresh. Terus enable, selesai. Mari kita refresh. Muncul. Berarti kesalahannya ada di quantity tadi. Jadi jangan lupa untuk mengisi kuantitinya. Begitu. Setelah itu kita coba untuk membeli ya. Kita misalnya add to cart. Kita register dulu di apa ini namanya, websitenya, di e-commerce kita. Kita first name-nya nama saya Noval, nama tengah dan inisial ya, Noval saja. First name, depan, nama terakhirnya Rashid. Rashid. Terus kita masuk ke email addressnya. Email address saya pakai email address saya saja, email Nova 12. Passwordnya terserah ya. 1234567 1234567. Register. Thank you for registering. Sudah diregister ya. Mari kita coba belanja. Kita beli baju tadi.
kita add to cart. Estimate shipping, oh di sini Indonesia. Setiap provinsinya Sumatera Barat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pro 1 check out. Company tidak ada. Addressnya, alamat kita di sini kita isi. Ini nama alamat jalannya jalan apa begitu. City-nya nama kota. Ini kita pilih Indo. State province. Zip. Oh, ini sepertinya kita belum mengatur lokalnya ya. Karena di sana masih memakai country option. Ya, country-nya kita harus ubah juga jadi Indonesia. Saya lupa. Maaf. Country-nya Indonesia. Halo country, kita cuma belanja untuk orang Indonesia. Ini adalah negara yang diperbolehkan untuk belanja di website kita. Ini postal, kode posnya. Kita pilih yang Indonesia saja. Mana Indonesia? Indonesia. Kita tidak, ini terserah saja. Kita save. Kita refresh ini lagi. Company-nya tidak ada. Tidak, addressnya, alamatnya di mana. Ada sini jalannya apa gitu. Ini city-nya nama kota. State province-nya Sumatera Barat. Zip postal code. Country-nya di sini kita telah berubah jadi Indonesia ya. Telepon 08 12 45 78 963. Contoh saja. Tidak usah diisi karena saya faxnya, misal nomor faxnya 21745. Continue. Ini flat rate-nya. Continue. Place order. Setelah di place order, maka di sini akan muncul pemberitaan your order has been received. Karena cara mengeceknya di backend tadi, kita bisa lihat di sales, di order. Nah, di sini akan masuk orderan yang tadi dipesan oleh saya kepada saya. Di sini bisa kita lihat setelah muncul berarti pembelian kita telah masuk ke penjual. Jadi dari sini penjual bisa memberikan meminta bukti pembayaran, terus juga bisa mengirim. Nah, kalau kita tekan ship, maka dari pending menjadi processing gitu. Nah, itu kita invoice lagi, kita submit invoice. Maka order statusnya setelah complete. Nah, di sini kita bisa lihat ordernya sudah di complete, sudah mendapat notifikasi di emailnya begitu. Nah, baik, mungkin cukup sekian. Di sini kita mungkin bisa ditambahkan saja untuk bagaimana cara membuat e-commerce tahap mudahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.